Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia dalam rangka Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Agustus mendatang. Organisasi non-profit Habitat for Humanity Indonesia menggelar acara housing farming untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah menemukan solusi akan kebutuhan rumah. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tantangan bagi pemerintah. Untuk itu perlu ada strategi dan solusi yang harus dikembangkan dan digaungkan. Habitat for Humanity Indonesia, sebuah organisasi non-profit yang peduli pada masalah hunian akan menggelar platform Housing Forum 2023. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendukung pemerintah yang berupaya menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan tema Indonesia Housing Forum kali ini adalah Building Inclusive, Sustainable, and Affordable Housing for All, yaitu membangun rumah yang inklusif, berkelanjutan, serta terjangkau untuk semua. Ya pemirsa, maksud saya adalah Housing Forum 2023. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami Susanto Samsudin selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia dan Muhammad Hidayat selaku Sekretaris Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. Langsung kita sapa. Halo, selamat siang Pak Susanto dan Pak Hidayat. Apa kabar Pak? Baik. Kabar baik juga. Pak Susanto, kita dan Pak Hidayat nih Pak, kita akan membahas tentang Housing Forum 2023. Tentunya ada sinergi antara Kemen PUPR dengan Habitat for Humanity Indonesia. Mungkin saya ke Pak Hidayat dulu, selaku perwakilan pemerintah ya Pak ya, di Kemen PUPR. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah Pak. Oke, baik Lintang. Sebagaimana kita ketahui ya, rumah itu adalah menjadi kebutuhan pokok manusia ya, setelah pangan, sandang, kemudian baru rumah. Nah jadi pemerintah dalam hal ini tentunya bersungguh-sungguh untuk mencoba mengupayakan menyediakan perumahan khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah ini juga tertuang dalam RPJM kita, dari RPJM 2020 sampai 2024 bahwa kita mencoba untuk meningkatkan akses ya bagi masyarakat yang tidak mampu tadi terhadap rumah-rumah, bisa memiliki rumah yang tentunya yang layak huni, yang aman, tentunya yang terjangkau buat mereka. Nah itu telah kita laksanakan beberapa waktu ini gitu. Bagaimana kita dalam RPJM juga bahwa kita coba meningkatkan rasio rumah tangga yang memiliki rumah yang layak huni. Kalau kita lihat dari statistik kita tahun 2019 itu masyarakat atau rumah tangga yang mendiami rumah layak huni itu hanya 56% gitu. Nah kita coba dalam RPJM ini dan kita harapkan tentunya pada tahun 2024 ini bisa mencapai 70%. Nah tentu ini tidak gampang, perlu kolaborasi dari semua pihak kita untuk mewujudkan target tersebut, untuk kolaborasi dari pihak-pihak ada swasta, pemerintah, dan termasuk NGO seperti Habitat for Humanity ini. Oke, baik. Yang tadi Pak Hidayat katakan juga tentunya kita butuh dukungan dari berbagai pihak ya Pak ya. Salah satunya adalah Habitat for Humanity Indonesia. Lalu Pak Hidayat sebagai perwakilan Kemen PUPR, mengapa ingin menjalin sinergi nih Pak dengan Habitat for Humanity Indonesia? Oh iya dong. Kita PUPR ya, perumahan khususnya tentu untuk mewujudkan tadi kan, kita menciptakan sebanyak-banyaknya rumah buat masyarakat tadi, tentunya yang masyarakat untuk masih masyarakat berpenghasilan rendah yang kita sebut MBR tadi, tidak bisa bekerja sendiri, Lintang ya, tentu kita harus berkolaborasi dengan keterbatasan biaya pemerintah. Kita harapkan stakeholder tadi, penggiat perumahan tadi ikut berkontribusi dalam mewujudkan tadi perumahan tadi.
Oke, baik. Berarti pemerintah juga butuh dukungan yang banyak ya Pak ya. Salah satunya dengan stakeholder yang salah satunya adalah Habitat for Humanity Indonesia. Ya. Oke, baik Pak Hidayat. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Susanto nih Pak, selaku Direktur Nasional dari Humanity for Indonesia. Pak, boleh bisa diceritakan nggak sih Pak, sebenarnya kan Habitat for Humanity ini akan menggelar Housing Forum 2023. Dan ini telah berjalan sudah keempat kalinya Pak ya, hari ini Pak. Lalu dengan tema Building Inclusive, Sustainable, and Affordable Housing for All. Boleh diceritakan Pak? Oke. Jadi Indonesia Housing Forum itu kami adakan setiap 2 tahun. Nah, ini untuk komitmen kami mengadakan forum itu untuk membahas isu perumahan, ya. Terutama kalau kita lihat ya, gap perumahan itu masih besar, ya. Pak Jokowi bilang 12 juta. Dan juga mengatasi masalah-masalah perumahan yang semakin kompleks, ya, dengan adanya climate change, ya, perubahan iklim, ya, bagaimana sektor perumahan ini juga bisa mengatasi. Jadi itu tema kami itu adalah inclusive, sustainable, dan affordable housing for all. Inklusif itu apa? Inklusif bahwa sebenarnya masalah perumahan ini memberikan kesempatan kepada semua orang, baik yang mampu maupun tidak mampu. Berkelanjutan, perumahan ini harus bisa menghasilkan komunitas ataupun lingkungan yang berkelanjutan. Jadi perumahan itu tidak boleh merusak lingkungan ya, tapi malah membantu lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Apa itu terjangkau? Terjangkau ya bahwa solusi perumahan ini bisa juga menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan. Ya, boleh kita tahu sebenarnya rumah itu ada hak asasi manusia dan ya dilindungi juga di Undang-Undang 1945. Jadi sebenarnya masalah perumahan ini adalah masalah nasional juga, bahwa semua orang juga harus melihat bahwa ini hak asasi, bahwa semua warga negara berhak atas rumah dan ya itulah kita ingin mengadakan dialog, pertukaran pengetahuan, kemudian kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat umum. Ya, kita ingin merumuskan solusi inovatif yang dapat mengatasi tantangan perumahan yang kompleks ini. Ya, jadi setiap 2 tahun kita diskusi lagi. Gitu. Oke, baik. Jadi setiap 2 tahun diskusi juga ya Pak ya, terus berlanjut mungkin Pak. Nah, juga kita tahu sendiri bahwa masyarakat di Indonesia itu banyak juga Pak. Dan mereka juga banyak sekali dari mereka yang berpenghasilan rendah. Untuk Bapak sendiri, Habitat for Humanity Indonesia ini Pak, mengapa begitu peduli pada masalah mereka, masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hak akan rumahnya? Pertama karena visi organisasi. Visi organisasi kami, dunia di mana semua orang memiliki tempat tinggal yang layak. Ya. Kami sendiri percaya bahwa kehidupan dimulai di rumah. Ya. Anak dilahirkan di rumah dan dibesarkan di rumah. Karena juga rumah merupakan pondasi kehidupan. Ya. Jadi kalau kita punya pondasi yang kuat, ya berarti kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kemudian masalah perumahan ini juga ada masalah yang sangat mendasar. Karena ini juga salah satu cara untuk mengatasi tantangan kemiskinan. Ya. Kita tahu bahwa kemiskinan itu karena tidak punya pondasi, baik itu pangan, sandang, dan juga papan, yaitu perumahan. Jadi kalau kita bisa membantu mereka mempunyai pondasi kehidupan, ya sehingga mereka, terutama masyarakat penghasilan rendah, bisa meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Kita sudah 26 tahun di Indonesia, kita sudah mengadakan banyak sekali studi, survei, dan perumahan ini sangat berpengaruh banyak sektor. Ya, dengan rumah yang layak, ya keluarga bisa hidup aman, tentram, nyaman, dan meningkatkan kesehatannya. Kita juga ada survei bilang lebih dari 80% rumah nyaman itu meningkatkan kesehatan keluarga yang mendiaminya. Kemudian rumah juga menurunkan tingkat stres ya, kesehatan mental. Kalau rumahnya nyaman juga stresnya berkurang ya.
dan juga lebih nyaman untuk bekerja di rumah. Karena sebenarnya di rumah kita dari 24 jam, 16 jam di rumah, 8 jam tidur, 8 jam lagi mungkin bersama keluarga ya. Dan masalah perumahan juga menyangkut juga kekerasan rumah tangga. Kalau rumah nyaman, kekerasan rumah tangga lebih sedikit ya. Dan juga pendidikan, karena rumah nyaman, anak-anak bisa belajar dan juga bisa mengajak teman-temannya main di rumah sehingga mereka hidup dan berkembang di rumah, bukan berkembang di jalanan ya. Iya. Nah itu sangat penting. Makanya kalau ini ada pondasi, kenapa kita nggak bereskan pondasi kehidupannya? Ya. Oke, baik Pak. Tadi juga sempat Bapak singgung ya Pak bahwa masyarakat Indonesia itu masih perlu sekali bantuan rumah gitu ya Pak ya. Dengan adanya Housing Forum yang telah berlangsung selama 4 kali. Sebenarnya apakah ada hasil Pak dari forum-forum tersebut Pak sampai saat ini? Banyak sekali. Pertama, dengan ada forum banyak pihak terlibat ya. Dan kita jadi tahu bahwa sekarang banyak pemegang kepentingan ikut terlibat dan mau bicara mengenai perumahan. Dengan banyaknya keterlibatan masyarakat sehingga harapannya semua bergotong royong ya, membantu mengatasi masalah ini. Karena ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah semua orang ya. Acara kami yang terakhir itu 2021 cukup banyak peserta, 550 lebih, di mana waktu itu online ya karena masih Delta ya. Tapi kita melihat di situ saja kita satu harian online bisa menghasilkan beberapa gagasan yang penting. Ada 13 gagasan yang dihasilkan ya. Dan tahun 2019 itu kita mengaktifkan CSR Forum. Jadi setiap kali kita melakukan advokasi atau edukasi perumahan, kita melihat banyak pihak ikut beserta, terutama juga pihak swasta. Sehingga adanya donasi-donasi CSR yang untuk mengatasi masyarakat perumahan untuk masyarakat penghasilan rendah. Ya. Oke, baik. Berarti banyak sekali ya Pak ya Betul. yang dihasilkan dari forum tersebut. Kalau saya ingin berbincang dengan Pak Hidayat nih Pak, tentang perkembangannya mungkin saat ini Pak. Kan salah satu sasaran utama pembangunan infrastruktur itu tercapainya backlog perumahan 0 pemenuhan 100% rumah layak huni Pak. Yang dilengkapi dengan transportasi perkotaan berbasis rel. Dan juga adaptasi infrastruktur publik terhadap perubahan iklim, Pak. Mungkin yang kita tahu smart and green development, Pak, bisa diceritakan, Pak, sebenarnya bagaimana perkembangannya saat ini? Ya, tentunya pada saat ini kita membangun perumahan harus mengacu atau mengikuti tren sekarang ya, di mana hemat energi, ya, pengurangan emisi karbon. Tentunya di sini kita harapkan semua rumah-rumah yang kita bangun tentunya sudah menggunakan konsep green. Jadi tidak hanya rumah, lingkungannya juga harus green gitu. Nah, jadi juga selain green juga smart living ya. Kalau kita ke depan ya semua apa-apa kita bisa dilakukan dari rumah untuk menghemat energi tersebut. Sebenarnya zaman sekarang secara kita tidak sadari sudah mulai itu ya smart living itu kan. Kalau sekarang gitu Lintang pesan makanan nggak perlu keluar lagi kan. Cukup pencet-pencet telepon datang. Mau mesen taksi atau apa, pencet-pencet datang dan sebagainya. Itu smart living seperti itu. Tadi sebenarnya secara tidak sadar kita memasuki udah kehidupan tersebut gitu. Nah di kami pun tentunya kalau kita mengacu kepada emisi yang dihasilkan perumahan itu cukup besar loh, 11,5%. Untuk itu semua bangunan termasuk perumahan harus menggunakan konsep green building sehingga kita bisa menahan emisi karbon tersebut. Nah itu sudah kita mulai gitu. Oke Pak Hidayat. Sebentar lagi kita akan melanjutkan Pak perbincangan kita, tapi kita akan break terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut terkait Housing Forum 2023 ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Pemirsa, terima kasih masih di Halo Indonesia dan kita masih melanjutkan perbincangan mengenai bagaimana mewujudkan hunian yang layak lewat kegiatan Housing Forum 2023 yang akan digelar pada tanggal 30 Agustus bertepatan dengan Hari Hunian Nasional. Masih bersama dengan narasumber kita, Pak Susanto Samsudin selaku Direktur Nasional dari Habitat for Humanity Indonesia serta Muhammad Hidayat, Sekretaris Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.
Pak Hidayat, Ya. saya akan bertanya kepada Bapak mengenai implementasinya nih Pak. Dan kita kan tentunya rumah itu memerlukan akses pembiayaan Pak. Dan Ditjen Perumahan Rakyat dengan instansi terkait mengenai hal tersebut. Bagaimana Pak menyikapi hal tersebut dan bagaimana mengimplementasikannya? Oke, Lintang gitu ya. Untuk membangun perumahan ini tentunya kita bukannya tidak terbatas. Jadi kita terbatas pembiayaan, terbatas lahan juga kan kita sekarang di mana beri perkotaan sangat langka lahan atau yang bisa kita bangun perumahan dengan harga yang terjangkau tentunya. Nah di kami, di PUPR itu ada namanya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Salah satunya juga mengurusi tentang pembiayaan infrastruktur di bidang perumahan dan bekerja sama dengan dan disalurkan melalui BP Tapera kalau sekarang. Kalau dulu PUPR semua, tapi semenjak tahun lalu ada BP Tapera. Di situ ada beberapa skema-skema pembiayaan. Ada 2 kalau sekarang ya, kalau dulu ada 4, kalau sekarang 2 saja, yaitu FLPP, kemudian FLPP itu adalah fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, di mana di sini konsumen, masyarakat MBR tadi hanya membayar uang mukanya 1% saja, dan kemudian untuk rate bunganya hanya 5% sepanjang tenor. Saya pikir ini udah murah sekali ya. Mudah-mudahan bisa terjangkau oleh masyarakat kita. Dan kemudian skema kedua adalah subsidi bantuan uang muka. Nah dia ada juga bantuan uang muka, kalau nggak salah 4 juta ya untuk uang mukanya. Kemudian juga ini bunganya juga 5% sepanjang tenor. Nah ini baru-baru ini regulasi terbaru sudah dikeluarkan pemerintah yaitu PMK 60 tahun 2023 di mana untuk mengatur harga rumah subsidi. Jadi dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kita punya aturan tersendiri bahwa paling murah itu sekitar 122 juta dan paling mahal itu 240-an lah gitu seperti itu tergantung daerahnya. Nah ini mudah-mudahan dengan demikian dengan harga yang coba pemerintah tentukan gitu. Nah jadi pengembang tentu akan mencari lokasi-lokasi yang bisa sesuai dengan harga tersebut untuk masyarakat MBR. Nah di sini tentu nanti ada kolaborasi juga dengan pemerintah ya, terutama untuk akses ke perumahan-perumahan tersebut. Nah di sini kita harapkan nanti para pemerintah daerah tentunya juga kolaborasi mereka untuk menyiapkan akses ke jalur-jalur perumahan MBR tersebut gitu, sehingga tidak terisolir gitu. Ada perumahan tapi tidak ada akses, itu satu hal yang tidak kita harapkan gitu. Ya betul sekali Pak. Sebenarnya juga pemerintah juga sedikit ada masalah mungkin dengan tata kelola wilayah ya Pak ya. Kita harus juga bagaimana memetakan gitu Pak ya rumah-rumah yang tadi Bapak sampaikan juga bahwa kita juga harus melihat bagaimana aksesnya dan juga apakah ini cocok atau tidak untuk dibangun perumahan itu Pak. Dan juga harganya tadi yang Bapak sampaikan juga ya Pak ya. Itu mulai dari harga 22 juta ya Pak ya. 162 juta sampai dengan 240 juta. Oke baik. Selanjutnya saya akan ke Pak Susanto nih Pak. Ya. Dengan sebagai Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia juga Pak. Lalu Pak dengan sudah panjang nih Pak ya perjalanan Habitat for Humanity. Bagaimana sih Pak kontribusinya mungkin untuk masyarakat di Indonesia ini Pak? Sebenarnya kami punya visi yang tadi saya bilang bahwa semua orang mempunyai rumah yang layak ya. Dan bila keluarga-keluarga yang dibantu itu bisa tersenyum ya, itu merupakan satu kebahagiaan bagi kami ya. Di dalam membangun masyarakat ini dan membangun kami selama 26 tahun ini kontribusi kami sudah membantu lebih dari 195.000 keluarga. Dari sisi rumah layak kami sudah membangun lebih dari 38.000 rumah layak dan sanitasi akses air untuk lebih dari 23.000 keluarga. Nah, kami juga bekerja sama dengan Microfinance Institution, yaitu lembaga pembiayaan bukan bank, yaitu koperasi. Kita juga menyediakan akses pembiayaan rumah perbaikan dan juga sanitasi perbaikan kepada lebih dari 58.000 keluarga. Masih cukup, jauh dari cukup, karena kebutuhan masih berat dan masih banyak sekali. Makanya kami terus-menerus mengajak semua pihak bergotong royong
untuk mengatasi masa perumahan ini. Ya, kita mengajak perusahaan yang mau CSR, ya, yang mau menyumbang relawannya untuk pembangunan rumah. Kita bekerja sama dengan pemerintah dalam hari ini menciptakan model-model kemitraan yang sesuai. Kita juga bekerja sama beberapa microfinancing untuk mengembangkan pembiayaan yang murah dan terjangkau. Kembali lagi, kami tujukannya lebih kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama ekstrim miskin, ya. Itu kami harus bantu karena itu memang merupakan target kami di dalam organisasi ini. Oke, berarti membantu menciptakan hunian yang layak ya Pak Betul. ya tentunya. Sejauh ini bagaimana Pak? Pemetaannya mungkin di Habitat sudah membantu merenovasi rumah di mana saja nih Pak di Indonesia? Sebenarnya mungkin, sudah 17 provinsi. Baik dalam masa seperti kita sebut reguler ini maupun di dalam waktu bencana, ya. Kalau bencana besar kami selalu hadir karena kembali lagi Indonesia ada di Ring of Fire. Itu berarti kita rentan sama bencana, terutama gempa. Kalau gempa yang biasa hancur rumah. Nah, jadi kami selalu ada di dalam proses beberapa disaster. Yang terakhir sekarang kita masih ada tim kami masih di Cianjur membantu untuk membangun Huntara, ya. Dan juga yang besar ada di Aceh maupun Palu, di mana di Aceh lebih dari 8.000 rumah yang kami bangun, ya. Nah itu. Jadi selama ini kami ada di 17 provinsi, 52 komunitas. Oke, 17 provinsi ya Pak ya, Ya. sudah lumayan banyak ya Pak ya. Ya, masih Nanti belum masih banyak. akan berlanjut ya Pak ya. Oke, Kami masih tentunya Pak banyak. untuk tadi juga Pak Hidayat juga sudah menceritakan ya Pak ya bahwa menjalin hubungan dengan mitra-mitra. Lalu ke Pak Susanto Pak, sebenarnya dukungan Kementerian PUPR nih Pak ikut serta dalam juga ikut dengan Indonesia Housing Forum ini ya Pak ya. Menurut Bapak gimana nih Pak? Apa yang akan dijalankan mungkin dari Habitat sendiri? Kami sangat berterima kasih dalam hari kepada Kementerian atas sama-sama ingin ikut dalam acara ini. Karena pertama, itu menyadarkan edukasi kepada masyarakat bahwa masalah perumahan itu masalah besar dan masalah kita semua. Itu penting sekali. Jadi kesadaran publik tentang masalah perumahan itu sangat penting, terutama kepada pembangunan layak huni dan berkelanjutan. Kedua, ya karena pemerintah biasanya punya data, ya. Kita sebenarnya sangat ingin bekerja sama, mendapat informasi dan data. Daerah-daerah mana yang membutuhkan dan juga merancang program yang sesuai. Karena juga kita harus tahu bahwa kita harus merancang rumah-rumah yang sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Dukungan teknis juga sangat dibutuhkan dari pemerintah, terutama dalam perencanaan, desain, dan konstruksi bangunan perumahan, ya. Koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting karena mereka yang mempunyai izin, ya. Jadi dukungan pemerintah itu sangat penting di dalam kita menyediakan perumahan yang layak huni dan affordable, ya, bagi masyarakat, ya. Oke, baik. Ke Pak Hidayat, Pak. Tadi juga sudah melihat bahwa Habitat for Humanity Indonesia juga terus mendukung pemerintahan dan juga bersinergi bersama nih Pak ya. Mungkin singkat saja Pak, mungkin harapannya dengan ada Indonesian Housing Forum yang diadakan Habitat for Humanity ini Pak? Ya, ini salah satu Indonesian Housing Forum juga salah satu agenda dari dalam rangka Hapernas kita, ya, Hari Perumahan Nasional kita tahun 2023 ini. Tentu kami sangat mendukung, ya, karena ini Habitat for Humanity ini salah satu stakeholder pemerhati perumahan, penggiat perumahan, khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kami sangat menyambut positif gitu, ya, untuk hal tersebut gitu. Apalagi untuk acara nanti, ya, ada sebagai bentuk dukungan juga di sana nanti ada Pak Dirjen Perumahan akan ikut berkontribusi sebagai narasumber, kemudian Bapak Menteri juga akan hadir sebagai keynote speaker pada saat tersebut. Tentunya kami harapkan tidak hanya Habitat for Humanity saja yang aktif di perumahan, itu semua stakeholder lain juga saling bahu-membahu. Jadi ada kalimat gotong royong disampaikan Pak Susanto tadi, saya sangat setuju gitu, ya. Kita gotong royong membangun bersama untuk masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Hidayat dan Pak Susanto. Semoga nanti acara Indonesia Housing Forum ini sukses ya Pak ya, berjalan dan juga sesuai dengan harapan yang diinginkan. Boleh. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.